Tafadhol Kiai untuk diberikan tanggapan. Nanti setelah ini ada dari chat juga nanti saya akan bacakan. Tafadhol Kiai. Ya. Sebelum saya lanjutkan, di kolom chat saya ada ketik buku berjudul Freakonomics. Anda catat itu judulnya dan cari bukunya. Kalau mau cari toko buku boleh, cari di Google juga boleh. Cari aja di Google dulu, Freakonomics. Syukur-syukur dapat yang PDF-nya. Anda tinggal download, ya, baca. Dan setahu saya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu buku lama. Dalam buku Freakonomics itu dijelaskan bahwa dia menyampaikan bukti-bukti dari berbagai penelitian. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia ada motif ekonomi di belakangnya. Itu ada motif ekonomi di belakang setiap tindakan manusia. Nah, Anda pelajari. Itu penting. Sekarang kita pelajari sejarah kemanusiaan. Di zaman dulu, zaman purba, ketika orang hidup berkelompok dalam kelompok keluarga atau kelompok suku, kehidupan ekonomi yang paling awal adalah hunting, berburu. Mereka ke hutan, berburu binatang untuk dapat makanan, mencari pohon-pohon yang buahnya sedang musim panen, hunting. Tetapi kalau hunting itu kan istilahnya untung-untungan. Kalau lagi dapat, kalau lagi panen. Maka tahap kedua, manusia dengan kecerdasannya dan dengan kasih sayang Allah masuk ke level farming. Dari hunting, farming. Tahap farming itu orang tidak lagi berburu, tapi beternak. Daripada udah lapar baru nyari binatang, ya lebih baik binatangnya diternakkan sejak awal sebelum lapar datang. Daripada nunggu musim panen nyari-nyari buah yang sedang panen di dalam hutan, lebih baik buah itu dikebunkan. Mulailah kehidupan bertani, berkebun, ya. Jadi tani, kebun, ternak, itu namanya farming. Justru setelah diternakkan, setelah dikebunkan, setelah diladangkan, maka ternyata muncul panen yang berlimpah, produksi yang berlimpah. Akibatnya keluarga besar itu atau suku itu kelebihan produksi. Maka mereka jual kepada orang lain. Namanya trading. Nah, inilah tahap kehidupan ekonomi yang sangat sederhana adalah hunting, naik farming, kemudian trading. Nah, kemudian kehidupan farming dan trading itu karena jual beli, makin banyak permintaan, bagaimana produksi bisa ditambah, barulah masuk industri. Dan revolusi industri belum lama di dunia ini, baru terjadi abad 17-18, itu baru 300 tahun lalu lah itu ya. 200-300 tahun. Nah, dalam industri itu diperlukan permesinan, teknologi. Berarti harus ada investasi. Nah, disinilah muncul bentuk ekonomi yang berikutnya itu financing, permodalan itu. Maka kalau dulu orang saat hunting yang diperlukan adalah kekuatan fisik dan keterampilan berburu, saat farming mulai beternak, mulai bikin perikanan, mulai bikin perladangan, betul fisik menentukan, tapi alat sudah digunakan. Itu alat. Ketika sudah trading, mau tidak mau, ada bentuk kehidupan yang menonjol, yaitu traveling. Kalau mau trading, ya harus banyak melakukan perjalanan. Maka dalam traveling ini, transportasi yang sangat menentukan. Itu transportasi. Dan belakangan, transportasi dan komunikasi semakin kuat perannya. Ketika masuk ke tahap keempat, yaitu industri, maka yang diperlukan adalah engineering,
teknologi, engineering, itu. Nah, ketika masuk dalam bidang berikutnya yaitu financing, nah di sini diperlukan informasi yang lebih kuat lagi. Maka teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi informasi. Oleh sebab itu, bagaimana suatu bangsa mengalami transformasi? Dalam berbagai pertemuan Dai Cordova, saya sudah sering membahas surat Al-Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy menjadi sebuah surat tersendiri di dalam Quran? Dan surat Al-Quraisy itu adalah surat yang menjelaskan tentang transformasi peradaban. Li'ilafi Quraisyin. Supaya lebih jelas, saya tampilkan sajalah ya. Sebab kalau nanti nggak kalau tidak ada presentasinya kurang jelas nanti ya. Mana li'ilafi Quraisyin. Ini saya tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya? Sudah tampil ya? Nah, sudah kelihatan belum di layar? Sudah, Kiai. Okay. Sudah, Kiai. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilaf, kata kuncinya itu pada ilaf. Apa itu ilaf? Ilaf dalam bahasa Arab ya, artinya perjanjian. Istilah kerennya bahasa Inggris agreement, treaty. Ya. Maka kan ada NATO, North Atlantic Treaty Organization, organisasi kerjasama atau organisasi perjanjian Atlantik Utara. Covenant dalam bahasa manajemen sekarang strategic alliance, aliansi strategik. Nah, Ibnu Arabi menjelaskan di Mekah dulu ada terah keluarga suku Bani Hashim membuat ilaf dengan penduduk Syam. Bani Abdul Syam membuat ilaf dengan Habsyah. Bani Abdul Muthalib membuat ilaf dengan Yaman. Bani Naufal membuat ilaf dengan Persia. Itu. Nah, ini orang Quraisy ke utara dengan Syam, ke selatan dengan Yaman, ke timur dengan Persia, ke barat dengan Habsyah. Karena waktu itu bangsa-bangsa Yaman itu sudah mengembara sampai ke Mogadishu, ke Zanzibar, ke Madagaskar. Orang-orang Arab Yaman itu sudah mengembara dengan pelayaran pantai sampai ke Gujarat, India Timur, sampai kemudian ke Indonesia, sampai ke Cina. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu. Jalur perdagangan dari Yaman sampai ke India, sampai Nusantara, ke Cina itu sudah ada. Ke Afrika Selatan sudah ada. Nah, orang Syam dagangnya itu ke Persia, ke Romawi. Kita tahu Romawi waktu itu adalah menguasai seluruh Eropa. Nah, kenapa orang Quraisy itu harus membuat ilaf dengan bangsa-bangsa ini? Nah, ini kan Kalimantan Barat. Nah, di sekitar Kalimantan Baratnya, sekitar Pontianak, ini ada garis khatulistiwa. Ada garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini 0 derajat. Kadang lintasan matahari itu bergeser sampai 23,5 derajat lintang utara. Kota Mekah, tempat tinggalnya orang Quraisy, itu 21,5 derajat lintang utara. 21 derajat, 29 menit. Sedangkan lintasan matahari sampai 23,5 derajat. Jadi ada saatnya matahari itu sampai di atas Mekah. Dan saat itulah kota Mekah menjadi panas. Lalu lintasan matahari turun lagi ke garis 0 derajat. Lalu bisa turun lagi, seperti sekarang ini sedang turun ke selatan, 23,5 derajat lintang selatan. Nah, jadi kalau matahari sedang ke selatan,
Mekah ini musim dingin. Sekarang ini Januari, terutama akhir Januari, Mekah itu puncak musim dingin. Nah, itulah yang dimaksud dengan ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi kalau musim dingin, orang-orang Quraisy itu lakukan perjalanan ke selatan, ke Yaman, mencari daerah yang lebih dekat dengan matahari. Tapi kalau sedang lintasan matahari mendekati Mekah, panas, mereka jalannya ke utara. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif, di musim dingin dan musim panas. Itu. Nah, kembali ke ayat tadi. Ya. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlah. Jadi ada kata kuncinya ilaf, agreement, kemampuan membuat strategic alliance. Dan dengan adanya strategic alliance itu, ilaf itu dilakukan rihlah, traveling. Travelingnya untuk apa? Motif utama orang melakukan traveling waktu itu adalah trading, berdagang. Tujuan dari berdagang itu apa? At'amahum min ju'. Apa arti at'amahum min ju'? Mengenyangkan dari lapar. Kalau bahasa Inggrisnya freedom from wants. Membebaskan diri dari kelaparan. Supaya hidup makmur, prosperity. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan dari rasa takut. Freedom from fears. Supaya dapat security, keamanan. Kita harus paham, problem dasar hidup manusia adalah freedom from wants, membebaskan diri dari lapar, dan freedom from fears, membebaskan diri dari rasa takut. Nah, problem membangun prosperity itu adalah problem ekonomi. Problem membebaskan diri dari rasa takut untuk mendapatkan security itu adalah problem politik. Kehidupan sosial manusia basicnya itu dua, ekonomi dan politik. Itu. Jadi kehidupan dasar manusia itu bagaimana mendapatkan kemakmuran, membebaskan diri dari kelaparan, intinya pada perdagangan. Dan yang kedua, bagaimana bisa mendapatkan keamanan, membebaskan diri dari rasa takut, intinya adalah bersiap untuk perang. Loh, katanya mau aman damai. Kan sudah ada adagium. Kalau Anda cinta perdamaian, bersiaplah untuk perang. Kalau Anda tidak bersiap perang, tidak menyiapkan angkatan perang yang kuat, orang akan mengusik Anda. Tapi kalau Anda punya angkatan perang yang kuat, orang nggak berani sama Anda. Anda akan damai. Jadi hidup itu memang dari dulu dagang, perang, perang, dagang, dagang, perang, perang, dagang. Sampai Rasulullah kan katakan, 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perdagangan. Bayangkan, 90% pintu rezeki itu di dagang. Makanya kalau mau kaya, dagang. Jangan jadi ustadz, salah. Mau kaya kok jadi ustadz, nanti dagang fatwa. Mengucapkan selamat Natal halal apa haram? Ya tergantung pesanan deh. Itu. Atau tergantung posisi. Itu. Dagang dalil ya. Nah, dagang dalil. Itu. Ini. Dan inti daripada perang dan dagang itu adalah kemampuan membangun ilaf. Jadi apa yang Ustaz bahasa saya ingin mempermudah. Strategic alliance itu bahasa yang lebih mudah adalah kolaborasi. Membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi. Dompet duafa itu terkenal keahliannya dalam membangun kolaborasi. Dia berkolaborasi dengan media Republika. Semua kegiatan perzakatan diumumkan di koran Republika. Maka jadi terkenal. Dia berkolaborasi dengan para artis. Dia berkolaborasi dengan pakar-pakar IT. Dia berkolaborasi dengan para pencinta alam. Sehingga memiliki kemampuan untuk menerobos daerah-daerah bencana alam. Dia berkolaborasi dengan pemerintahan. Keunggulan dompet duafa itu ilaf, membangun kolaborasi.
membuat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, kerjasama-kerjasama, kolaborasi. Dan kemudian traveling ini artinya banyak melakukan perjalanan. Kenapa ada dai ambasador? Lembaga-lembaga zakat itu kan belum punya ide dulu. Ramadan kirim dai ke berbagai belahan dunia. Itu bagian dari traveling. Karena di berbagai dunia itu ada link. Nah ini, kehidupan sosial yang paling dasar itu intinya adalah ekonomi dan politik. Adanya perkembangan iptek ini memperkuat. Begitu. Nah, tetapi Islam mengajarkan meskipun kehidupan sosial yang paling dasar adalah politik dan ekonomi, tujuannya adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, tetapi ada syarat, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, harus ditegakkan nilai tauhid. Kalau nilai tauhid ini tidak ditegakkan, maka tidak akan terjadi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Itu yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Setelah perang dunia, sebenarnya bukan perang dunia kedua. Sejak abad 19, orang memunculkan dua teori. Satu teori kapitalisme, satu lagi teori sosialisme. Dikenal juga dengan Marxisme. Nah, kalau dalam kapitalisme, sangat ditekankan kebebasan individu. Keunggulan kapital. Ini disponsori oleh Prancis. Ya, setelah revolusi Prancis tahun 1759 itu. Ya. Sedangkan yang satu lagi sosialisme menekankan pada kekuasaan negara, yang satu kekuasaan korporasi. Di Amerika, korporasi, perusahaan itu lebih berkuasa daripada negara. Islam setengah kapitalis. Karena korporasi itu merupakan cerminan dari kekuatan kapital. Perusahaan-perusahaan itu mengendalikan negara. Di Indonesia ada BI, Bank Indonesia, Bank Sentral. Bank Sentral itu kan milik negara, milik bangsa. Kalau di Amerika, Bank Sentralnya itu namanya The Fed, Federal Bank. Federal Bank itu swasta. Coba Anda lihat di Google, Federal Bank, shareholder, pemegang saham, itu akan muncul bahwa bank sentral di Amerika itu milik swasta. Jadi swasta milik beberapa keluarga Yahudi yang kaya punya saham di The Fed. The Fed itulah yang menghidupi kehidupan negara. Itu sistem kapitalisme. Kalau Uni Soviet dulu atau Cina itu negara yang dominan. Itu. Nah, tetapi ternyata dua ideologi besar itu sekarang hancur. Kenapa? Karena yang terjadi kemudian antara corporate, para pengusaha-pengusaha perusahaan itu masuk ke wilayah negara dan para pejabat negara berbisnis bikin perusahaan, digabung dua-duanya. Dan akibat gabungan dua-duanya terbentuklah birokrasi yang didasari oleh korporasi. Pemerintahan kita di Indonesia saat ini adalah pemerintahan negara yang diisi oleh perusahaan. Itu. Lihat saja pejabat-pejabat yang paling berpengaruh. Itu mereka pemilik perusahaan besar. Jadi negara dan perusahaan itu jadi satu. Birokrasi yang ada, birokrasi yang menguntungkan perusahaan. Dan ini yang menimbulkan ketidakadilan. Problem dunia saat ini adalah ketidakadilan. Dan akibat ketidakadilan itu, maka muncullah ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Itu sebabnya Islam katakan, silahkan saja kalian melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi dan politik. Tapi tujuan utama ekonomi dan politik itu tidak akan tercapai kecuali dengan falyabudu rabb hadzal bait. Disinilah fungsi dakwah, menegakkan falyabudu itu. Tetapi jangan falyabudu yang terpisah dari kehidupan muamalah, kehidupan dunia.
bagaimana menerjemahkan nilai-nilai ubudiyah menjadi nilai-nilai politik dan ekonomi. Itu yang akan menjadikan kehidupan aman sejahtera. Kalau tidak, sekarang aja sudah terjadi ketidakadilan. Oke. Ya. Di sini fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu.